Duh, berat banget nih. Mamaku tolongin aku dong, nyalain ini gimana sih? Aduh, Karai, jangan ganggu dulu dong. Lagi suruh main game nih. Minta tolong lah sama teman-teman Karai. Karai kan banyak teman. Bukan kayak saya baru dijauhin nih sama teman-teman saya. Emang kenapa kak teman-temannya Kamangku jauhin Kamangku? Iya, habisnya teman-teman saya bilang katanya saya nggak keren, nggak gaul, nggak punya barang-barang bagus, barang-barang keren, HP-nya bagus kayak teman-teman. Makanya mereka nggak mau main sama saya. Tapi kan nggak punya barang bagus bukan berarti Kamangku nggak keren. Udah Kamangku jangan sedih, mending Kamangku ikut aku aja. Kita ketemu sama teman-teman aku di YouTube. Emang teman-teman Karai mau kenalan sama saya, mau main sama saya? Mau lah pasti, mereka itu anak-anak yang baik loh. Mereka itu taat sama Tuhan. Kamangku tahu kan kalau Tuhan tuh pernah bilang kalau kita harus mengasihi sesama manusia, semua orang. Kita juga harus berteman sama semua orang, nggak memandang kondisinya mereka seperti apa. Ya udah deh, boleh deh kenalin ke aku. Oke, sekarang Kamangku bantuin aku nyalain dulu. Nah, itu udah bisa. Udah bisa nih. Coba ya. Udah, oke. Hai guys. Halo, aku sama teman aku nih. Nah, gimana Kamangku? Teman-teman aku baik-baik semua kan? Iya ya, kayaknya mereka mau nih berteman sama saya. Iya. Wah, mantep deh, keren. Gimana kalau kita sekarang ajak teman kita ini untuk memuji Tuhan? Oh boleh, oke. Oke. Yuk adik-adik kita mau memuji Tuhan. Kita siapin hati kita. Kita mau memuji Tuhan juga mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, yuk Karai kita siap-siap yuk. Ayo. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan masih menjaga kami sampai saat ini, masih melindungi dan menyertai kami saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan mau tolong sertai dari awal sampai akhir ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita mau naik pujian yang mengatakan kasih Yesus indah indah, oh indah. Sebagai bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan dan kita bergerak buat Tuhan Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus indah indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, pelangi. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku.
oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita akan lanjutkan pujian kita. Mari kita dengan pujian yang mengatakan, dalam-dalam cintamu Bapa, besar-besar kasihmu Bapa. Semuanya bangkit berdiri, kita bergerak buat Tuhan Yesus. Dalam-dalam kasihmu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Ayo adik-adik, masih semangat. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi kita dengan pujian ini. Semuanya bergerak ya. Mari kita berikan suara kita buat Tuhan Yesus. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Ya, nyanyi lagi buat Kita mulai lagi dari awal. Dalam-dalam cintamu Bapa, dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Oke, mari adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah menaikkan pujian buat Tuhan Yesus. Sekarang waktunya kita mau dengarkan firman Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, semuanya dalam sikap doa yang baik. Kita naikkan pujian yang mengatakan, Yesus yang termanis buat jiwa. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku,
yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Kita naikkan pujian ini lagi. Yesus yang termanis buat jiwaku, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Mari adik-adik, masih dalam sikap doa yang baik, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kakak-kakak kami yang akan memberitakan firman Tuhan. Kau juga berkati kami Tuhan, supaya kami boleh mendengar, boleh menerima, boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Ya, pada pagi hari ini kakak akan menunjukkan dua kata dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kata corona. Dan yang kedua adalah COVID-19. Nah, kedua kata ini adalah penyakit yang saat ini sedang melanda negara kita. Penyakit ini sangat berbahaya, sangat menular, dan sangat mematikan. Banyak kalau kita lihat dari berita, banyak jumlah yang terkena dan juga banyak yang meninggal. Pasien yang kena penyakit ini tidak bisa atau tidak boleh ditemani oleh familinya. Bayangkan di rumah sakit sendirian, cuma ditemani oleh suster atau dokter, itu pun jarang-jarang. Sangat sedih kan ya? Penyakit ini sama seperti waktu zaman Yesus, di mana ada satu penyakit yang sangat berbahaya juga, sangat menular juga, dan belum ada obatnya, yaitu penyakit kusta atau zaman sekarang itu lepra. Penyakit di mana dalam tubuhnya itu terdapat bercak-bercak putih yang di mana tidak berasa kalau disentuh, kebal, dan kalau kelamaan akan menghilangkan jari di tangan. Nah, pada zaman waktu Yesus sedang mengajar, begitu banyak orang yang mau mendengarkan Yesus mengajar. Ada satu orang yang mengalami sakit kusta. Dengan menjaga jarak dari orang banyak tersebut. Kenapa mereka harus menjaga jarak? Karena yang tadi kakak bilang bahwa penyakit ini menular. Jadi pada zaman itu orang kusta disebut orang yang kena kutukan Tuhan. Jadi mereka harus dijauhi. Mereka tidak boleh tinggal dalam satu rumah yang orang-orang sehat. Mereka tidak boleh tinggal dalam kerumpulan orang-orang yang sehat. Karena sakit menular itu sakit kusta itu sangat menular. Dan mereka harus menyebut bahwa diri mereka najis. Jadi kalau orang saya najis, berarti orang itu kena penyakit kusta.
Nah, singkat cerita bahwa Yesus sedang mengajar di ratusan orang banyak. Orang ini melihat Yesus dengan berharap bahwa saya mau datang ke Yesus, saya minta tolong disembuhkan. Orang ini sangat butuh pertolongan Tuhan karena dia berharap Tuhan bisa menyembuhkan dia. Lalu dengan perlahan-lahan, dengan keberanian, karena takut dilempari batu mungkin, bahkan atau mungkin diusir karena sakitnya. Tapi dia berjalan pelan-pelan dengan berharap bahwa Yesus mau menyembuhkan dia. Itulah yang menjadi keberanian orang itu untuk berjalan ke Yesus karena untuk sembuh. Nah, waktu orang itu melewati kerumunan orang banyak melihat, lalu dibilang, ih, ada orang sakit kusta, ayo menjauh, ayo kita menjauh. Karena kalau kita dekat-dekat dia, kita akan tertular. Nah, orang itu akhirnya bilang, saya najis sambil melewati orang banyak, saya najis sambil melewati orang banyak. Dan tapi orang banyak sekitar itu malah menjauhi semua. Dan apa yang dilakukan Yesus? Apa yang diperbuat oleh Yesus? Dia tidak menghindar, dia tidak menjauhi orang itu, tetapi malah dia mendekati orang itu. Dan waktu orang kusta itu datang kepada Yesus dan dia tersungkur, dia berlutut di pada kaki Tuhan dan diminta tolong. Tuhan, tolong, kalau boleh sembuhkan saya. Kalau Tuhan berkenan, sembuhkan saya. Saya butuh kesembuhan. Nah, apa yang dilakukan Yesus? Apakah dia menolak? Enggak. Yesus lalu memegang tangan orang kusta itu dan lalu berkata, aku mau menyembuhkan kamu. Dan saat itu juga kamu sudah sembuh. Nah, akhirnya si perlahan-lahan bercak-bercak putih yang ada di dalam tubuhnya menghilang. Saat itu juga dia sembuh. Dia sembuh dari segala penyakit kustanya. Tidak perlu obat, tidak perlu minum obat atau pakai salep. Dia sembuh saat itu. Sembuh karena kuasa dari Tuhan. Tuhan yang pertama mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak jijik terhadap penyakit yang menular. Tuhan tidak menjauh kepada orang-orang yang kena sakit menular. Dan yang kedua, Tuhan adalah dokter di atas segala dokter yang ada. Dan yang ketiga, Tuhan memiliki kasih. Nah, ketiga hal ini yang mengajarkan kita, yuk kita mau belajar memiliki kasih seperti Tuhan, yang tanpa memandang orang, tanpa melihat kondisi orangnya. Mari kita, melalui firman Tuhan kali pagi hari ini kita mau belajar Tuhan yang jadi panutan kita, mau menjadi penolong buat orang-orang yang sakit. Mungkin di sekitar kita banyak, atau mungkin ada teman-teman kita atau sekeliling kita, tetangga kita yang mungkin mengalami sakit, mungkin sakit corona. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa berdoa, kita bisa memberikan support melalui mungkin via WA atau SMS kepada teman-teman kita yang mungkin sedang sakit. Ya, biar firman Tuhan kali ini bisa membuat kita menjadi penolong buat teman-teman kita yang sedang sakit, sedang berbaring di rumah sakit saat ini. Oke, adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Nah, adik-adik masih inget gak tadi ceritanya tentang apa? Iya benar, tentang Allah adalah kasih. Nah, hari ini udah pada siap kan mau buat prakarya? Oke, kali ini kita mau buat apa adik-adik? Nih, kita akan buat yang namanya gelas kasih. Gimana sih cara bikinnya? Nah, sebelumnya alat-alat yang kita butuhkan
ada gelas kosong, gelas plastik. Kalian bisa pakai yang gede atau yang kecil. Terus ada gunting, ada pita, lalu kertas origami. Di sini kakak pakai warna merah dan warna biru. Kalian bisa pakai warna apa aja nanti ya. Lalu ada lem. Oke. Nah, adik-adik, sekarang cara membuatnya. Pertama-tama, gelas plastik ini kita mau buat lubang di ujungnya, ya, di ujung sini. Lalu kertas origami ini kakak udah buatin pola bentuk hati, ada mulut dan ada matanya. Nah, nanti kakak akan kasih kalian polanya di grup WA ya. Nah, sekarang kita gunting dulu polanya semua. Kalau adik-adik yang masih kecil belum bisa menggunting, bisa minta bantuan papa mama atau kakaknya ya. Harus hati-hati. Ini kita buat pola hatinya dulu. Kita gunting. Lalu mulutnya ya. Lalu ini pola matanya. Nah, karena kecil, kalian harus hati-hati. Satu lagi ya. Lalu ada yang garis lurus nanti untuk hiasan di bawahnya. Oke, sekarang polanya sudah siap. Kita akan tempel. Pertama-tama hatinya ya. Kalian bisa pakai lem atau double tip juga boleh, terserah. Kita beri lem.
Oke, jadi hatinya. Sekarang kita mau buat matanya. Ini ada yang besar dan yang kecil. Yang putih, yang kecilnya bagian biru ya. Kita beri lem. Oke, jadinya seperti ini nanti. Oke, kita tempel untuk matanya. Silam dulu. Satu lagi. Oke, seperti ini untuk matanya. Sekarang kita mau buat mulutnya. Mulutnya pakai warna merah. Tadi sudah kita gunting, tinggal kita beri lem. Kita tempel mulutnya. Jadinya seperti ini. Nah, kita mau hias lagi bagian bawahnya pakai kertas yang panjang ini. Kita beri lem lagi. Sekarang tinggal kita kasih pita. Nah, pita untuk gantungannya adik-adik ya. Tadi kita sudah bolongin. Tinggal kita ikat. Oke, sudah jadi adik-adik. Nah, gelas ini nanti kita isi dengan permen ya. Karena ini namanya tadi gelas kasih. Nah, adik-adik bisa kasih permen ini untuk papa mama atau kakak adik, ke orang-orang yang adik sayangi, sambil bilang Tuhan Yesus mengasihi papa mama atau kakak adik ya. Oke. Nah, adik-adik jangan lupa setelah kalian bikin prakarya ini,
di foto atau di video ya. Dan jangan lupa kirim ke WA Abijol Team, atau kalian bisa post di Instagram di tag @Abijol Team. Oke? Sekian dulu dari kakak. Sampai jumpa adik-adik. Dadah. Tuhan Yesus berkati. Halo, hola. Halo adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, Iya. ya kan? Sudah mendengarkan firman Tuhan. Terus apa lagi itu, Kak? Pasti adik-adik juga sudah membuat prakarya kan? Betul. Nah, saat ini kita mau have fun loh. Yes, Apa oke. itu ya, Kak Rika? 1, 2, 3. It's game time. Yeay. Jadi memang saatnya sekarang kita mau main games. Nah, games ini judulnya tidak bersentuhan. Wow, nggak boleh bersentuhan. Iya, kita masih jauh dikit nih Kak. Oke, nah tadi kan adik-adik sudah dengar tuh ceritanya tentang siapa? Seorang penyakit lepra, ya, atau kusta. Nah, Tuhan menyembuhkan seorang penyakit kusta ini. Nah, adik-adik tahu kan kalau penyakit kusta itu sangat menular. Nah, kita nggak boleh pegang, nggak boleh sentuh. Sama seperti pandemi yang kita hadapi sekarang ini, COVID-19 ya. Kita juga nggak boleh deket-deket, kita harus jaga jarak, nggak boleh bersentuhan. Nah, tapi ada games yang kita bisa mainkan loh. Nah, gamesnya adik-adik perlu peralatannya. Karika ambil dulu ya. Ini ya. Peralatannya apa ya, adik-adik? Nah, adik-adik tahu kan apa ini? Wow, itu jeruk ya, Kak Rika. Iya, Buat jeruk dimakan ya, Kak Rika. Untuk saat ini tidak. Kita mau buat main game. Tapi kalau adik-adik nggak punya jeruk di rumah, kita bisa pakai bola plastik atau bola kaki juga boleh yang adik-adik punya di rumah. Nah, cara mainnya gimana? Cara mainnya seperti ini. Jeruknya kita taruh di bagian tubuh kita, Di belakang punggung. belakang punggung, atau nanti di kepala juga bisa, jadi di bahu juga bisa. Tapi Kak Rika, kalau di depan kepala nanti bersentuhan, Kak Rika. oh iya, terima kasih Kama. Nanti kan juga ini dong, kita juga kena mulut, kena nafas orang ya. Jadi kan nggak boleh. Jadi kita lebih baik pakai punggung. Oke. Nah, sekarang kita perlu 2 orang loh. Di sini ada Kak Mariani sama Kak Rika. Jadi jeruknya Kak Rika taruh di punggung Kak Mariani. Nah, habis setelah Kak Rika taruh di punggung, kita harus jalan tanpa menjatuhkan jeruknya. Oke, tapi nggak boleh dipegangin loh jeruknya, ya. Jadi jeruknya harus nempel ke punggung supaya tidak jatuh. Oke, seperti ini adik-adik, ya. Nah, nanti bisa dibantu sama papa mama. Sekarang kita mau mulai jalan. 1, 2, 3. Ayo. Yeay, ayo kamar dikit lagi, kamar. Ya, Oh, dikit lagi. Ya. Iya. Kita sampai. Sampai ya, Kak? Iya. Wah, jeruknya mau hampir jatuh. Oke. Wah, tadi jeruknya tidak jatuh loh adik-adik. Nah, adik-adik juga pasti bisa lakukan permainan ini di rumah, ya. Kamar. betul ya. Bisa dengan kakak, adik, orang tua lebih seru lagi ya, Kak Iya, Rika. nanti bisa bikin antara mama sama adik, papa sama kakak, atau sama kakek juga bisa. Ya, ya. Mantap itu ya, Kak Rika. Iya. Nah, adik-adik sudah ngerti permainannya? Oke, adik-adik bisa lakukan di rumah. Sekarang selanjutnya kita akan say goodbye sama adik-adik sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Yo, bye-bye. Bye-bye semua. Oke, di penghujung ibadah kita pada pagi hari, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kalau Tuhan sudah memimpin ibadah kami, baik itu pujian, games, dan juga prakarya. Biar Tuhan pimpin kami, biar semua itu menjadi berkat buat kami. Dan Tuhan menyertai kami untuk ibadah minggu depan. Tuhan persiapkan kami untuk taat dalam ibadah pada minggu depan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman pagi hari ini adalah
kakak mengingatkan untuk perubahan jam Zoom adik-adik. Yang pertama di mana kelas 1, 2, dan 3 itu hari Senin jam 7 malam. Ya, nanti ketemunya dengan Kak Indra, Kak Arai, Kak Matthew, Kak Daud, dan Kak Mangku. Lalu yang kelas TK dan Playgroup itu dengan Kakak Rika, Kakak Nomi, Kakak Pingping, dan juga Kakak Yeni itu hari Selasa jam 7.30 malam. Dan untuk kelas 4, 5, 6 dengan Kakak Paulus, Kakak Andreas, Kakak Messi, dan Kakak Mariani, Kakak Kris itu hari Kamis jam 7 malam ya. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan ikuti Zoom sekolah minggu. See you.